Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, saat ini kita masih dapat berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua, baik saya yang di tempat ini maupun para penikmat yang di rumah beserta keluarganya masing-masing, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, pertolongan dari Allah, rahmat dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya ingin membahas tentang pentingnya melaksanakan keimanan dalam hati ini dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berupaya untuk mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, agar kita di dalam menjalani kehidupan kita ini benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Ikhwani, penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang orang lebih mengedepankan otak atau gampangnya rasio pemikiran daripada taat kepada perintah Allah. Kadang-kadang di antara kita, jika Allah perintah misalnya pergilah ke utara, ternyata ada orang yang lebih memilih pergi ke selatan. Karena mungkin dalam pikiran dia di selatan jauh lebih baik daripada apa yang di utara. Itu maksudnya tidak sinkron antara hati atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan otak, rasio, pikiran yang didorong oleh hawa nafsunya. Ini seringkali manusia apalagi di zaman sekarang tidak sinkron. Tapi perlu diingat bahwasanya makhluk yang pertama kali tidak taat kepada perintah Allah, yang namanya perintah Allah adalah syariat, adalah yang namanya iblis. Kita masih ingat peristiwa di dalam kitab suci dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Saat sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, itu penduduk surga adalah ada bangsa malaikat dan juga bangsa jin. Nah, mereka itu ribuan tahun menghuni surga, yang mana saat tersebut mereka menghuni surga dengan taat atas perintah Allah. Mereka menyembah kepada Allah, beribadah sesuai dengan aturan main yang diperintahkan oleh Allah. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menciptakan Adam, yaitu manusia pertama. Nah, Allah SWT itu menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu dari tanah liat. Sedangkan Allah menciptakan bangsa malaikat itu dari cahaya. Dan Allah menciptakan bangsa jin itu dari api. Ringkas cerita, ikhwani rahimakumullah, penikmat Malang TV yang ada di rumah, bahwa tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan banyak keistimewaan kepada Nabi Adam. Antara lain, Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam yang tidak dimiliki oleh kelompok atau golongan atau bangsa malaikat maupun bangsa jin saat tersebut. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah berkenan untuk mengajari Nabi Adam
alaihissalam, asma, semua nama-nama yang ada, kullaha, semuanya pokoknya. Sehingga Nabi Adam alaihissalam benar-benar menjadi figur yang lebih pandai daripada penduduk surga yang ada. Karena itu Allah perintah kepada para malaikat dan para jin, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan tatkala kami Allah mengatakan lil malaikah, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian. Maksudnya para malaikat sini juga dengan penduduk surga semuanya, yaitu dengan bangsa jin. Usjudu, sujud dan menghormatlah kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat dan jin yang ada di situ itu sajadu, sujud dan menghormat kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali hanya satu, yaitu yang bernama iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketahuilah dia ini aba, enggan, wastakbara, dan dia ini sombong, wa kana minal kafirin, maka iblis itu divonis sebagai orang kufar yang pertama kali mengingkari perintah Allah SWT. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan tentang kisah Nabi Adam yang ringkas. Nah, tatkala Allah perintah kepada penduduk surga untuk menghormat atau sujud kepada Nabi Adam, maka yang tidak taat kepada Allah hanya satu, yaitu iblis. Sedangkan iblis itu di dalam ayat yang lain diterangkan, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Konon jin itu termasuk bangsa jin. Maaf, konon iblis itu termasuk dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbi. Lantas dia menolak perintah Allah. Nah, di ayat lain menerangkan kenapa iblis itu menolak perintah Allah. Dia mengatakan kepada Allah, memberi alasan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau menciptakan kami bangsa jin itu min narin, dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah liat. Dalam pandangan iblis, bahwa api itu jauh lebih afdol, lebih mulia daripada tanah liat. Kenapa demikian? Kan sifatnya api itu menjulang, sedangkan tanah liat di bawah. Nah, disinilah letak kenapa iblis itu kemudian dia berpikir bahwa dirinya itu jauh lebih afdol, lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, inilah makhluk yang pertama kali menggunakan rasio otaknya, ya, dan tidak taat kepada Allah, menolak perintah Allah. Padahal usjudu itu perintah wajib saat tersebut yang diikuti, dituruti oleh para malaikat dan bangsa jin yang lainnya, illa iblis, kecuali iblis. Karena itu jangan sampai kita menggunakan rasio kita untuk bertentangan dengan syariat Allah, ketentuan Allah. Karena berarti itulah pekerjaan iblis yang konon sudah pernah dicontohkan oleh iblis itu di surga. Ringkas cerita, ikhwani rahimakumullah, para penikmat Malang TV, Allah menurunkan Nabi Adam sebagai khalifah, penguasa dunia. Kemudian juga Allah menurunkan bangsa jin berada di dunia juga. Intinya iblis saat tersebut minta kepada Allah agar dirinya diberi umur yang panjang, ya, kemudian juga diberi kesempatan untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Nah, iblis tentunya pasang jaring-jaring dan jerat-jerat. Maka manusia pertama di dunia yang terkena jaring-jaring iblis, ya, atau jerat-jerat iblis adalah putranya Nabi Adam alaihissalam. Perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu kalau dikaruniai putra atau diberi putra selalu kembar. Laki perempuan kembar, laki perempuan kembar, ya, laki perempuan laki kembar, laki perempuan laki kembar, demikian dan seterusnya. Nah, aturan syariat Allah bahwa diharamkan saudara kembar ini menikah. Boleh
menikah kalau silang. Ini kembar, maka silang. Ya, tidak boleh kembar yang ini dengan kembar ini menikah, ini tidak boleh. Nah, di sana dari sekian banyak putra putri Nabi Adam alaihissalam ada yang namanya Qabil, punya saudara kembar namanya Iklimah. Iklimah ini cantik jelita. Kemudian adiknya namanya Habil, ya, punya saudara kembar namanya Labudha. Ini cukupan, tidak terlalu cantik. Maka syariat menentukan Qabil harus menikah dengan Labudha, silang, ya. Sedangkan Habil boleh menikahi Iklimah, nah, sang kakak ini ya. Nah, tapi iblis kali-kali menggoda dan mengajak menerapkan jaringannya kepada otaknya si Qabil. Iblis membisikkan, "Hei Qabil, kenapa engkau harus menikah dengan saudaranya adikmu, kembarannya adikmu yang tidak begitu cantik? Semestinya engkau menikahi saudara kembarmu, yaitu Iklimah." Maka ringkas cerita, Qabil terjerat oleh jaringannya iblis yang menggunakan otak liberalnya. Maka Qabil membunuh adiknya yang namanya Habil. Setelah itu ringkas cerita, Qabil ini menikahi saudara kembarnya yaitu Iklimah. Nah, dua orang inilah ya, Iklimah dengan suaminya yang dalam pernikahan itu tidak sah menurut syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Mereka ini pertama kali makhluk di dunia yang melawan syariat Allah hanya gara-gara otak, pemikiran, rasionya disokong oleh hawa nafsunya. Maka mereka inilah manusia pertama yang berpemikiran liberal, tidak taat kepada perintah Allah. Naudzubillah min dzalik. Ada kemungkinan orang-orang setelahnya yang mempunyai pemikiran-pemikiran liberal itu adalah keturunan dari Qabil dan Iklimah yang bertentangan dengan syariat Allah. Ikhwani rahimakumullah, lanjut berita, lanjut hikayat, ya, lanjut cerita, riwayat bahwa setelah itu Allah SWT mengutus Nabi Nuh, tentunya dalam kurun yang agak jauh ya. Lah, Nabi Nuh juga seorang nabi, mempunyai keluarga, tapi beliau punya anak yang namanya Kan'an. Kan'an ini selalu menentang ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dan dia selalu menggunakan rasio otaknya ya, di dalam beribadah atau di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dia tidak mau beribadah kepada Allah dengan perintah, nas, ketentuan, doktrin dari Allah. Tidak mau. Nah, kemudian suatu saat Nabi Nuh alaihissalam tatkala mengajak agar umatnya itu atau masyarakatnya, kaumnya itu tidak menyembah bintang gemintang, tapi menyembah Allah SWT. Maka kaumnya hanya sedikit yang ikut Nabi Nuh. Sedangkan Kan'an itu mengatakan, aku akan tetap bersama kaumku. Karena lebih gengsi, lebih ini, lebih semacam modern dan sebagainya. Maka si Kan'an lebih mengikuti kaumnya daripada perintah Allah yang melewati Nabi Nuh alaihissalam. Itu Kan'an, menggunakan rasionya. Turun lagi ke bawah, Fir'aun. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun pun juga menentang Nabi Musa. Bahkan dia mengatakan, kalau engkau punya Tuhan, maka ketahuilah, aku ini adalah Tuhan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Fir'aun, Tuhanku itu adalah Tuhan yang yuhyi wa yumit, bisa menghidupkan dan bisa mematikan, alias menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi hidup dan mematikan sesuatu yang sudah hidup. Itu adalah hak Allah SWT. Tapi dengan logika, dengan pikiran cengkalnya, dangkalnya itu Fir'aun mengatakan, aku juga bisa uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, itu pikiran liberalnya siapa? Fir'aun. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang Fir'aun. Tadi intinya Fir'aun itu kemudian membawa pedang. Dia panggil dua orang, yang satu ditaruh ya juga di depan Nabi Musa dan di depan orang-orang yang lain. Dia taruh di sebelahnya itu seseorang dan di sebelahnya sana juga seseorang. Maka Fir'aun mengatakan, "Hei Musa, aku adalah Tuhan yang bisa uhyi, menghidupkan." Maka orang yang duduk di dekatnya ini dibiarkan, alias dibiarkan hidup. Nah, kemudian Fir'aun datang ke tempat sebelahnya, ditusuklah orang yang
berdiri di sebelahnya sampai mati. Dia mengatakan, aku umit, aku mematikan ini. Itulah aku, ana Rabbul Alamin, aku adalah Tuhannya semesta alam. Ini rasio pemikirannya si Fir'aun yang tentunya salah. Nah ikhwani, di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada figur-figur yang terkena jeratan dan jaringan iblis yang berpemikiran liberal, tidak mau terikat dengan syariat. Antara lain Abu Lahab. Ada juga Musailimah Al-Kadzab, yaitu nabi palsu. Dia mengatakan, kalau nabi palsu ini ya, Musailimah Al-Kadzab mengatakan, kalau Muhammad bisa dapatkan wahyu dari langit dan berupa Al-Quran, aku pun juga bisa dengan pikiranku mengarang Al-Quran atau kitab suci. Nah ini semuanya hanya dengan menggunakan rasio. Sedangkan Abu Lahab tatkala didakwai oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad ngetes, dia mengatakan bahwasanya nih di belakang gunung itu adalah banyak musuh. Menurut kalian, kata Nabi Muhammad ini, hei masyarakat Quraisy, kalian percaya enggak? Maka mereka mengatakan, kami percaya kepada Muhammad karena engkau adalah orang yang mendapat julukan Al-Amin, sangat terpercaya. Tapi tatkala Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah-perintah Allah, doktrin-doktrin agama dari Allah, maka Abu Lahab mengatakan, hei Muhammad, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Nggak cocok dong dengan kami, nggak cocok dengan pemikiran kami. Lah itulah Abu Lahab menggunakan pikirannya, otaknya, dan rasionya untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dewasa ini juga harus waspada terhadap pemikiran-pemikiran liberal yang tidak mau terikat dengan syariat. Karena ada orang yang mengatakan Allah, syariat yang ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis itu kan untuk zamannya Nabi Muhammad. Sedangkan kita kan sudah tidak relevan menggunakan itu. Maka seharusnya yang namanya hukum untuk kita lakukan dalam keseharian adalah hukum yang kita buat sendiri dan kita amalkan sendiri. Mana yang cocok ya kita amalkan, yang nggak cocok ya sudah kita buang. Karena itu kata kelompok ini alias kelompok liberal ya, itu mengatakan hukum yang benar di zaman sekarang adalah hukum yang dibuat oleh manusia dan bisa diamalkan oleh manusia. Ini adalah pemikiran-pemikiran liberal karena tidak mau terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, ini kan sangat bahaya ini. Di dalam akidah kita sangat bahaya. Kalau ada orang yang sudah mengatakan bahwasanya hukum yang tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dia katakan sudah tidak relevan. Ada apa? Ini sudah kuno. Kita buat aja hukum sendiri. Misalnya di sana ada, sebut saja pernikahan, ya, pernikahan ini antar sejenis misalnya, atau gampangnya itu homoseksual. Lah itu kalau dalam Al-Quran kan haram, dalam hadis juga haram. Orang sekarang mengatakan Allah itu kan aturan zaman dahulu kala. Kita sekarang berbeda hidupnya, maka kita perbolehkan saja. Karena memang sudah banyak yang melakukan. Loh, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran maupun oleh hadis Nabi Muhammad SAW, jelas ini terpengaruh dengan pemikiran liberal yang sudah terkena jaring-jaring iblis. Dan iblis tersebut merasuk di dalam pemikirannya orang tersebut atau alias jaringan-jaringan liberal ini. Ini bahaya ya di dalam kondisi keislaman dan akidah kita umat Islam. Ikhwani penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah. Nah, bagaimana agar kita ini bisa tetap melaksanakan perintah Allah, tetap dengan koridor apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama? Lah kita harus rajin untuk belajar kepada figur-figur yang benar-benar memperhatikan masalah akidah di dalam keseharian sehari-hari, ya, khususnya yaitu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita bisa senantiasa berupaya mencari panutan atau contoh-contoh yang baik dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah,
khususnya di Indonesia yang fikihnya menggunakan fikih mazhab Syafi'i serta akidahnya menggunakan akidah Asy'ari dan Maturidi, maka insya Allah kita akan dibimbing oleh mereka-mereka menjadi orang-orang yang beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah. Kenapa demikian? Karena yang namanya para ulama itu tahu. Namanya juga ulama, yaitu orang yang alim di dalam keagamaan, di dalam keislaman. Mereka ini biasanya mengambil ajaran-ajaran itu secara estafet. Estafet dari dirinya kepada gurunya. Gurunya langsung kepada naik lagi guru-gurunya. Sampai terus kepada para ulama salaf. Sampai nantinya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan para sahabat itu akan langsung mengambil kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah mengambil dari malaikat Jibril langsung doktrin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, penikmat Malang TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita yang berada di rumah, khususnya yang ada di Malang Raya ini, tidak terpengaruh dengan jaring-jaring dari pengaruh iblis yang liberal itu, dan kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.